Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 18 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update terkait IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 15 September. Ya, kita akan bahas satu persatu. Malam ini kita akan juga memberikan mungkin ide untuk Bapak Ibu semua yang ingin memilih atau mencari saham layak invest di sektor properti ya. Nah, ini adalah kita akan bahas nanti adalah ISPAK yang mana kami lihat kinerjanya cukup baik dan mungkin ke depan juga akan mencetak kinerja yang bagus, dan mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya lebih dalam lagi. Nanti silahkan dipelajari masing-masing, setuju atau tidak, sepakat atau tidak, itu keputusan masing-masing. Kita hanya memberikan ide saja. Oke, kita akan bahas nanti di pertengahan akhir. Kita akan bahas terlebih dahulu IHSG, update IHSG yang pada perdagangan terakhir IHSG jatuh 1%, 1,8, hampir 2%, koreksi yang cukup signifikan setelah mengalami rally cukup bisa dikatakan cukup baik dan sempat mencetak rekor tertinggi baru, baik itu rekor penutupan dan rekor level tertinggi baru, yaitu di 7.377. Itu adalah level saat ini yang sudah dicetak, dan saat ini IHSG mengalami penurunan. Ketika video ini tayang ya, Bapak Ibu mungkin sudah membaca bagaimana perkiraan IHSG di Stockholm edisi minggu ini, edisi 18 September tentu saja. Nah, di sini kita sudah jelaskan, sehingga silahkan Bapak Ibu pelajari lagi. Yang jelas ini sifatnya adalah koreksi teknikal dan wajar sekali karena terjadi take profit, dan memang idealnya IHSG adalah saat ini momentum untuk koreksi terlebih dahulu untuk naik lebih jauh. Ini adalah bagian dari proses uptrend ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ide saham terlebih dahulu. Yang pertama dari ide saham dari Pak Tony, tolong bahas Sido, yang di hari Jumat kemarin ada inflow yang besar. Apakah harga sekarang sudah layak untuk investasi? Sido sepertinya sudah sering kita bahas, baik itu teknikalnya dan juga fundamentalnya ya. Mari kita coba cek, targetnya 720 dan seharusnya sudah tercapai. Kalau dari sisi fundamental ya kita dengan sangat mudah, kinerjanya sangat bagus di 2021, tumbuh 20% revenue-nya, laba bersihnya juga 1,2 triliun, tumbuh 35% ya. Kemudian di kuartal 2 tahun ini kinerjanya menurun untuk revenue dan laba bersihnya, namun di kuartal 1 masih cukup positif. Nah, kita akan lihat di sini penurunan kinerja ini apakah akan berlanjut atau tidak. Yang jelas menurut saya Sido ini secara jangka panjang sih masih bagus gitu ya, masih dalam artian masih layak ya. Dari fundamental kita akan melihat nanti kuartal ketiga atau kuartal 4 hasilnya seperti apa. Apakah penurunan ini akan seperti penurunan yang terjadi di Maret 2020 ketika itu jatuh, dan juga kita lihat Sido ini memang saat ini penurunan yang bisa dikatakan cukup signifikan dibandingkan penurunan sebelum-sebelumnya gitu ya. Apakah ini merupakan peluang atau tidak? Yang jelas penurunan ini sudah mencapai target yang kita sudah pernah bahas di edisi sebelumnya gitu ya. Kalau kami sementara ini acuan invest itu kita tentu saja menggunakan time frame besar, atau kita ya bisa disebut weekly ataupun monthly. Di monthly sendiri saat ini Sido masih dalam proses koreksi dan belum ada indikasi dia rebound atau reversal. Namun kalau misalkan target koreksinya memang relatif sudah ya tentu saja sudah tercapai, yang mana kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, target 0,3 ini sudah tercapai, dan apabila ini dilewati gitu ya, target turunnya di 530. Nah, kalau memang mau yang bagus memang tunggunya di 535, tapi itu best price ya. Ingat, best price itu tidaklah mudah untuk didapatkan, namun bisa memungkinkan. Nah, di sini momentum koreksi ini sementara ini cukup stabil di angka 700-an ini, dan memang belum ada indikasi ya. Kalau misalkan kita mau masuk, mungkin kita test lot dulu
tes lot dulu terlebih dahulu sampai dengan menunggu konfirmasi. Nanti adanya konfirmasi ini kan belum ada sampai sekarang ini masih terlihat memang turun. Jadi best price tersebut di 500-an itu masih memungkinkan sementara ini ya gitu. Jadi mungkin dalam proses investasi ini kita bisa membelinya secara bertahap untuk mengantisipasi ternyata masih bisa turun ke area best price yang mungkin itu akan menjadi area di bawah 600 yang cukup baik, harga yang cukup ideal untuk kita masuk untuk invest jangka panjang tentu saja ya. Nah di sini nih ya kita melihat dari Sido ini sampai dengan perdagangan terakhir belum ada indikasi dia rebound, jadi masih memungkinkan ke sana. Ya, begitu kira-kira terkait adanya inflow, outflow dan sebagainya, itu menurut saya ya hal yang wajar, ada inflow, outflow dan sebagainya itu. Sementara ini dari perdagangan penutupan terakhir masih bisa dikatakan ya bisa dikatakan masih belum ada konfirmasi gitu ya, gitu dari sisi harga sahamnya secara teknikal. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya. Jadi secara teknikal belum ada indikasi dia untuk berbalik arah dari koreksi ini ya. Sementara ini seperti itu untuk Sido. Dari Pak Freddy, untuk BC plan investing sampai rilis LK tahunan 2022 bagaimana ya? Sudah punya di average 1260. BC investing. Sebentar ya. Nah, di weekly sendiri BC saat ini terlihat bertahan di atas EMA 60 ya. Kemudian di monthly seharusnya juga masih di atas ya. Masih di atas. Memang kemarin terakhir dia tertahan di area resist cukup kuat di 1900-an ini. Belum bisa lewati 1900 ke atas. Dan sekarang ini merupakan proses retest dari support secara teknikal ini ya. Support area di 1205 hingga 1155. Jadi ini memungkinkan untuk turun di sini ya. Sementara ini untuk jangka pendek menengah. Jadi kalau misalkan mau beli, bagusnya ya di area-area tersebut ya kan. Kalau secara fundamental sendiri untuk BC internasional ini bisa dikatakan cukup bagus, di mana di 2021 kemarin secara tahunan sudah mulai menunjukkan perbaikan kinerja setelah Covid. Kemudian di tahun ini pun kita lihat terjadi penurunan di laba bersih sebesar 19%, namun itu sudah tercover di kuartal 1 di mana laba bersih tumbuh 94% ya, sehingga ya semester 1 ini masih tumbuh ya. Semester 1 secara total kuartal 1 dengan kuartal 2 harusnya masih tumbuh. Jadi sampai dengan kuartal akhir nanti, kuartal 4 atau tahunan 2022 kemungkinan besar masih akan tumbuh positif dibandingkan di 2021 ya. Perkiraan seperti itu karena pertumbuhan di kuartal 1 sudah cukup signifikan, sehingga ya mungkin kuartal 3 itu mungkin akan tidak terlalu jauh beda dengan kuartal 2. Kemudian di kuartal 4 nanti mungkin akan terjadi peningkatan, biasanya seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya sendiri memang masih memungkinkan untuk sedikit adanya terjadi penurunan di area support area yaitu di 1200-an sampai dengan 1150. Ya, itu mungkin area bottom fishing ya. Gitu. Baik. Seperti itu kira-kira untuk BC. TNCA view jangka pendek bagaimana? Mohon analisanya, kecenderungannya apakah masih akan turun? Oke. Untuk TNCA saat ini secara teknikal kemarin sempat pullback di 800 ya, sehingga ini memungkinkan ini adalah neckline kalau dia membentuk double bottom gitu ya. Kecenderungan sementara ini masih mengarah ke turun ya. Belum ada dia berbalik arah dari tren kecil, tren minor ini. Ini tren ya, ini tren minornya ini. Jadi sementara ini kalau misalkan saya lihat paling tidak harus ada kenaikan di atas EMA 60 yaitu di 575, mengkonfirmasi ini adalah sebuah support
yaitu higher low ya, higher low yang terbentuk, sehingga kita bisa melihat ini sebagai kecenderungan naik. Sekarang ini masih dalam kecenderungan turun karena ini adalah lower low dari sini ya, lower high dari sebelumnya di 1000-an membentuk lower high di 700 atau 800 ini, sehingga masih begini ya kan. Ini adalah kecenderungannya. Untuk jangka pendek ini daily ya. Nah, kalau kita pantau di time frame yang lebih kecil lagi, ini mungkin konsolidasi di dalam tren turun ya, dimana tren turun ini sudah terlihat memang bertahan di atas 370-an ini, dan sekarang ini mungkin bisa saja dia di retest lagi gitu ya. Sementara ini seperti itu. Jadi untuk swing bagusnya memang paling tidak di atas 500 sampai dengan 500, di atas MA60 lah, itu akan lebih baik. Saat ini masih dalam kecenderungan turun, jadi dipantau dulu kalau untuk trading ya. Sido sudah kita bahas. Sido kalau untuk swing tadi ya, untuk misalkan mau swing memang harus tunggu indikasi atau konfirmasi pullback di atas 730 untuk swing ke area resist terdekatnya di 785. Itu kalau misalkan kita ngambil breakout di atas 735 dan mengincar resist terdekatnya itu sekitar 6%, atau kalau misalkan kita mengejar MA60 sekitar 9%. Jadi dengan breakout di atas 735 itu risknya relatif oke ya, dia di bawah 5%, proteksi di bawah 700 kalau untuk swing seperti itu. Bahas saham MTech untuk invest jangka menengah. Oke, untuk MTech itu kita coba cek fundamentalnya dulu ya, layak atau tidak, karena ini saat ini memang dalam proses turun ya. Jadi secara fundamental sendiri MTech itu sudah cukup, pertumbuhannya sudah mulai positif sejak 2020 yang lalu. Kita lihat pertumbuhannya diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Di sini kalau misalkan kita lihat secara angka, profitabilitas MTech itu di NPM-nya di 2021 itu sekitar 40-an%, sebelumnya 20%-an. Artinya ini adalah peningkatan yang cukup signifikan di 2021 ya. Kemudian di 2022 ini, sementara ini ya, kita lihat dari 2022 sementara ini di kuartal kedua ini bottom line-nya turun cukup signifikan ya. Di sini sepertinya disebabkan oleh penurunan yang terjadi di pos-pos atas. Nah, ini karena kita lihat dari sisi pertumbuhannya tidak terlalu baik di 2022 kuartal kedua ini, ya ini bisa berlanjut ini karena 940% ya. Jadi dari 160 miliar menjadi minus. Ya ini artinya ya bukan sesuatu yang bagus untuk MTech di semester 1 2022 ini ya. Sementara ini untuk MTech dan juga penurunan kinerja tersebut sudah terlihat di harga sahamnya, karena di 2021 itu kenaikan kinerja dari 2020 itu sudah terrefleksi cukup signifikan, kenaikan harga sahamnya naik 400-an%. Saat ini dalam fase penurunan ini ya. Kalau kita lihat di weekly sendiri, MTech sudah mulai bergerak di bawah MA60, meskipun kalau kita perhatikan dengan secara seksama di mana MA ini masih bergerak mendatar ya, belum menurun. Tapi indikasi di sini adanya rejection di 2100 ini yang memungkinkan untuk MTech mengalami penurunan dalam jangka pendek menengah, yaitu ke angka ya saya perkirakan penurunannya bisa di 1300-an, sedangkan harga sekarang 1800. Jadi kalau mau kita katakan mau masuk MTech gitu ya, di harga saat ini belum, perlu dilihat lagi dan diperhatikan lagi, dan bisa menunggu di area-area yang mungkin lebih rendah dari harga saat ini, misalkan di support terdekatnya yaitu di 1530, dan di sini 0,6 berada di 1380 atau di bawah 1400 gitu perkiraan ya. Kemudian saham Okas buat trading apakah menarik?
Posisi saham Okas sendiri saat ini kalau kita lihat dari volume transaksi sudah mulai mengalami penurunan ya. Uptrend masih berjalan sampai dengan saat ini. Nah, nampaknya ini trennya ini mulai melambat, di mana high-nya ini mulai cenderung melemah. Indikasinya dari MACD juga mulai terlihat, di mana MACD ini mulai mendatar. Ya kan, sedangkan ruang gerak ke bawahnya ini sudah cukup lebar, artinya risknya sudah premium. Ya, kalau misalkan kita mau masuk di harga saat ini masih bisa, namun harus super disiplin ya. Dengan misalkan kita pasang proteksi, kalau misalkan terjadi penurunan di bawah 192, sekarang harga 210 ya. Potensi kenaikan yang saat ini belum tercapai, idealnya kenaikan ini harusnya paling tidak di 236 sampai dengan 254 dari wave terakhir ya. 250 lah paling tidak gitu ya. Nah, untuk mendapatkan potensi tersebut, Anda bisa memproteksi atau mengambil risk di bawah 194, bisa di 193 atau 190. Artinya kalau misalkan terjadi penurunan ke bawah situ, potensi ke atas untuk sementara ini mungkin ya turun dulu gitu ya, hilang dulu potensinya, ke bawah dulu, karena ini saham ini juga memiliki support gap di angka 146, yang mana risknya ini kalau Anda tidak proteksi itu dari proteksi ya, dari harga proteksinya itu sekitar di atas 20%. Ya, kalau misalkan kita ambil di harga terakhir kemudian tidak diproteksi itu 30%-an. Nah, kalau misalnya kita proteksi, kita risknya sekitar 11%. Memang besar. Sekali lagi ini teknikal ya. Jadi kita memasang proteksi itu bisa berdasarkan potensi teknikalnya. Ya, syarat-syarat teknikal ini kalau tidak terpenuhi dia akan melanjutkan penurunan, atau kita memproteksi berdasarkan risk profile kita. Misalkan di PTR tidak boleh lebih dari 5%. Jadi sebelum ke 194 ya kita akan exit. Meskipun dia belum terkonfirmasi turun lanjut. Seperti itu. Paham ya di sini. Jadi banyak yang mungkin tidak paham. Oh, setelah diproteksi kok masih bisa naik harga sahamnya. Kemungkinan kita mengambil proteksi itu bukan berdasarkan teknikalnya, tetapi berdasarkan risk profile yang ingin kita batasi. Karena stop loss itu sesungguhnya ya untuk membatasi loss tadi. Bukan masalah ini masih bisa lanjut turun atau tidak, tetapi kita harus batasi itu dengan konsisten, dengan disiplin. Ya, tapi ada juga proteksi yang kurang dari 5%, misalkan kita sudah proteksi karena secara teknikal juga sudah memenuhi syarat dia akan turun lebih dalam atau terlebih lanjut gitu. Daripada kita dibawa turun kan, lebih baik kita exit dan nanti kita siapkan untuk buyback atau sebagainya, atau kita switch ke saham yang lain seperti itu. Ini sekali lagi ini sahamnya sudah tinggi Okas ini, mungkin itu adalah salah satu cara atau salah satu strateginya yang bisa kita ambil untuk menangkap peluang berikutnya, meskipun masih bisa naik lagi, tapi ingat ini sudah premium gitu ya. Oke, kemudian dari Pak Teddy Suryono, ASIO bisa jual di TP2 Pak. Berarti ini PTR ya. Jadi PTR itu kemarin tanggal 13 September jam 13.45, berarti jam 2 kurang ya, 15 menit kita beli ASIO di harga 308. Kemudian take profitnya di area 326 itu TP1, TP2 ini 350. Sekarang sudah di TP1. Sebentar, saya lupa juga. Oke, sekarang 336 ya ASIO sendiri. Sekarang ini masih dalam ini saham baru tapi indikatornya sudah mulai muncul di H4 dan cukup baik ya keputusan PTR untuk membeli saham ASIO ini, di mana saham ASIO ini mampu mengalami kenaikan ketika market jatuh. Artinya ya bisa berkinerja positif di saat market jatuh. Jadi IHSG itu kinerjanya meskipun cetak rekor kalau tidak salah sudah minus ya. Jadi ini kinerja IHSG sampai dengan awal bulan sampai dengan hari ini itu minus 14%. Sedangkan private trading room minggu ini alhamdulillah kita harus syukuri, di bulan Agustus kemarin tidak perform PTR, tapi di minggu kedua bulan September ini kita hampir 5% pertumbuhannya ya. Inilah transaksi kami di bulan September sementara ini ya. Semoga bisa kita tingkatkan, siapa tahu bisa di atas 5% atau syukur-syukur kalau
PTR ini bisa mencetak rekor di pertumbuhan 10% dalam sebulan, ya kita syukuri itu. Yang jelas sejauh ini so far kita di atas market ya, di atas market jauh gitu ya, kita 4,3%. Dan perlu menjadi catatan juga, kita hanya menggunakan sekitar tidak lebih dari 75%. Tidak lebih dari 25%. Jadi sisa 75% itu cash. Ya, gitu. Dan ini ASIO ini salah satu yang ya membawa pilihan PTR untuk masuk di ASIO ini cukup tepat, membaca potensi IHSG ini sudah cukup tinggi dan ASIO ini menjadi opsi yang dipilih oleh PTR untuk kita tradingkan gitu ya. Jadi untuk TP kedua ASIO sendiri di 350, sementara ini berdasarkan penutupan terakhir harusnya masih cukup kuat ya. Kalau misalkan kita lihat dari penutupan di 336 itu, kalau kita perhatikan penutupannya cukup kuat, ditambah dengan MACD yang masih mendukung dia ke atas, volume transaksi juga masih meningkat. Jadi untuk ASIO ini kemungkinan besar masih bisa berlanjut setidaknya ke TP2. Jadi misalkan Anda mau jual di TP2 itu masih bisa, bahkan ini kelihatannya bisa di 352 dan 366 ya. Ini area terdekat untuk ASIO naik, ruang gerak naik berikutnya ya. Jadi ya selamat buat yang ikut. Jadi begitu ya, ketika market itu sudah tinggi ya, market itu yang bentuk tentu saja blue chip ya. Tentu saja pilihan-pilihan kita ya akan cenderung memilih ke second atau third line atau bahkan lapis paling bawah gitu ya. Yang jelas kita masih bisa transaksikan secara transaksinya masih ada dan liquid ya kan. Jadi ini salah satu opsi. Mungkin Bapak Ibu juga sekarang ini ya sudah posisinya sudah cukup tinggi dan koreksi masih berjalan. Untuk trading ya kita mungkin akan melihat saham-saham lapis bawah untuk saat ini ya, yang mana ya tentu saja lapis bawah ini secara karakteristik tentu saja kemungkinan akan lebih agresif dibandingkan blue chip ya. Kalau agresif kan kita bisa mendapatkan ruang gerak yang signifikan ketika kita trading, dan juga memungkinkan kita untuk bisa berkinerja di atas market gitu kan. Itu harapan kita kan, semua pastinya pengen mengalahkan market ya. Sudah terbukti, PTR sudah terbukti sudah jauh market dengan kita, IHSG dengan kita sudah sangat jauh ya. Seperti itu. Ini salah satu tips dari saya. Kalau misalkan market itu sudah posisinya tinggi, mungkin masih ada saham-saham blue chip itu masih bisa naik, tapi kenaikan blue chip itu tidak akan cukup buat kami untuk trading. Kalau naiknya cuma 1%, 2% ya kurang gitu kan. Kita mencari kenaikan itu kalau bisa di atas 10% dalam sekali trade, walaupun kita mungkin ngambil di bawah itu, tapi ruang itu bisa kita explore dan eksploitasi seoptimal mungkin gitu ya. Oke. OCAS tadi sudah kita bahas, MTEK sudah, JARR, CPO, JARR. Sebenarnya ya besok kalau memberikan ide, kasih penjelasan kenapa saham ini Anda pilih untuk trading atau untuk invest gitu loh ya. Sekarang ini masih dalam tren turun ya. Candle terakhir di H4 cukup bagus, mungkin dia ada potensi pullback ke 414 sampai dengan 434. Belum bisa banyak kita komentari karena indikator MACD juga belum ada di H4. EMA 60 nya ini sudah mulai muncul ya. Jadi paling tidak di 434 tadi, 430-an. Potensi swing ya. Oke. Apa nih? Panjang juga nih. Semua tidak terpakai karena semua yang tentuin market maker bandarnya. Apalagi di saham sampah seperti ini masih bakar uang. Banyak bandar mau mainin harga buat makan retail. Tapi yang anehnya kok bisa-bisanya BI memasukkan ke LQ45, IDX 30, saking duitnya yang bicara di negeri Wakanda.
semoga Goto ARB 20 kali lagi biar orang-orang BI nyadar kerjanya sangat tidak beres. Ya, saya nggak bisa ngejudge BI tidak kerja dan tidak kerjanya tidak beres dan sebagainya ya. Jadi ketika saham naik dan turun itu menurut saya hal yang wajar. Mungkin sekarang ini Goto dalam tren turun secara teknikal, dan lagi-lagi ya semua saham, nggak cuma Goto, semua saham itu ada market makernya, ya kan. Kalau nggak ada market makernya, saham itu yo nggak akan bergerak kemana-mana, gitu kan. Nggak akan ada transaksinya. Tetapi kita ya tidak bisa terus berhenti dari terus kalau ada market maker terus kita diam saja. Kita tetap bisa trading, kita tetap bisa profit sekalipun itu mau ada market maker kayak mau siapa kayak, buktinya juga tetap profit ya. Jadi inilah ya. Jadi kita ketika di market ya kita percaya dengan analisa ya, kita percaya dengan trading plan yang kita buat. Setelah kita memilih, jalankan, mau itu ujungnya profit atau loss ya itu adalah bagian dari proses di market ya kan. Yang penting ya itu tadi, bukan masalah kita berburuk sangka dengan si A, si B, si C atau emitennya. Kalau kita rugi ya itu kesalahan kita sendiri, kalau kita profit ya itu karena strategi kita berjalan sesuai dengan rencana kan begitu ya. Kita jadikan rezeki itu ya dari yang di atas juga, faktor yang lain juga gitu ya. Jadi selalu positive thinking aja ya. Kalau misalkan kita mau memberikan masukan ke Bursa Efek ya kasihlah masukan, tidak perlu berkata-kata yang tidak membangun. Ini destruktif, menuduh yang tidak ada faktanya. Ini seperti ini kalau misalkan dibaca sama pihak itu juga, pihak lain juga kurang bagus. Jadi ketika kita media sosial, berforum dan dimanapun, selalulah kita berargumen yang ada dasarnya, berargumen yang ada faktanya, berargumen yang membangun ya, gitu loh. Jadi ini buat Bapak Ibu yang mungkin juga aktif di forum-forum ya. Berforum aktif itu sangat bagus, tapi harus kita juga memberikan impact yang positif, berikan informasi yang positif gitu ya. Ya kita no comment lah ngomong kayak gini. Yang jelas ya kita hanya bicara apa yang ada di technical, bagaimana fundamental kita omong apa adanya. Seperti itu tugasnya YF Advisor. Itu juga kami tekankan kepada advisor baik itu di PTR, Peer dan Peers, selalu bicara atau selalu berargumen dengan data ya. Baik, sudah terjawab. Kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu saham ISPAK. Di sini ya kita akan juga bicara faktanya seperti apa. Bahwa saham ISPAK ini perhotelan ya. Jadi sepintas tadi saya baca dari Market Intelligence, data dari sektor properti itu mungkin Bapak Ibu sudah kita pernah bahas, mulai pulih khususnya ya perhotelan. Jadi sejak larangan-larangan kunjungan dan sebagainya, pembatasan sebagai sudah dilonggarkan, itu kinerja dari industri perhotelan itu sudah mulai menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan ya. Nah, salah satunya adalah ISPAK Hotel. Ini merupakan ya salah satu ide mungkin Bapak Ibu yang mencari emiten mana yang kira-kira saat ini harga sahamnya relatif belum naik dan kinerjanya bagus gitu ya. Ini kita lihat dari 2020 ya, terdampak Covid di mana revenue-nya turun 42%, 37 miliar. Kemudian bottom line-nya juga turun 42% ya, turun dari 9 menjadi 5 miliar. Nah, di 2021 ini revenue sudah mulai pulih meskipun belum bisa menyamai tahun 2019 64 bio ya. Jadi masih 51, namun laba bersih sudah jauh melewati 2019. Ini yang sudah mulai membaik, artinya
kinerja ini mulai positif itu sudah terjadi sejak tahun kemarin. Dan dilanjutkan di tahun ini, di mana Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah tanpa Anda melihat angka pun sudah kelihatan di kuartal 1, kuartal 2 ini terjadi pertumbuhan luar biasa. Dari pendapatan sendiri kuartal 1 95%, kuartal 2 68%. Kemudian yang fantastis adalah laba bersihnya, bottom line-nya tumbuh kuartal 1 385%, kuartal 2 241%, sehingga profitabilitasnya ya terjadi peningkatan, di mana tahun 2021 profitabilitasnya itu sekitar 23%, dan ini sampai dengan semester 1 ini sudah di angka 34 ya. Jadi ini adalah salah satu emiten yang menurut saya patut untuk diperhatikan, terutama Bapak Ibu yang pengen membeli emiten sektor properti yang kira-kira kinerjanya memang sudah bagus gitu ya. Tidak semua sudah bisa ke seperti ini, kinerjanya seperti ISPAK seperti ini. Jadi ya kalau secara teknikal sendiri, ISPAK sendiri kalau misalkan dia bisa memecahkan di angka 100 dan tutup di atasnya, secara teknikal harusnya akan ada rally naik signifikan sekali. Dimana kalau misalkan kita mengatakan break di atas 100 ya, dari angka 100 itu potensi ke 0,618 itu sekitar 62%, dan tidak menutup kemungkinan dia akan memecahkan level tertinggi sebelumnya di angka 234, yang mana kalau naik ke sana ya pastinya ini akan beggar. Sekali lagi kalau kita invest ya disitulah kita akan mencari peluang, di mana risknya juga masih sangat rendah. Andai kata kita gagal, kita salah prediksi, kita ternyata harus memproteksi, ya risknya itu di atas 10%, maksimal di sini kita lihat 20% lah gitu ya. Artinya Anda bisa berpotensi mendapatkan kenaikan 100%, di atas 100%, tapi risknya tetap ada. Anda secara teknikal ini 19%, tapi bisa Anda batasi lebih rendah dari situ, misalkan di angka 15, di 85, di mana harga sudah turun di bawah 60 dan sebagainya. Sekali lagi ini ya, fundamental bagus bukan jaminan pasti naik, bukan. Tetapi paling tidak paling tidak itu adalah salah satu syarat yang terpenuhi dalam kita berinvestasi. Dalam berinvestasi kita tidak hanya membeli saham yang potensi naik kan, tentu saja kita harus mempertimbangkan yang mana fundamental itu memang juga bagus. Bagus itu seperti apa? Nah, itu definisi orang berbeda-beda. Tapi kalau kami ya tumbuh, profitabilitas meningkat, ya. Nah, itu adalah salah satu aspek yang harus kita lihat, memenuhi atau tidak. Nah, ISPAK ini menurut kami memenuhi untuk itu. Nah, kita pun sudah masuk di bawah ya. Jadi ini saya klarifikasi, di sini kita sudah ada. Jadi ya ini tinggal kita tunggu aja. Ya, masalah benar dan salah itu biar market yang menentukan, bukan hak kita. Ya, kewajiban kita hanya memilih yang terbaik ya dan mengeksekusinya. Masalah benar, masalah profit, atau nanti akhirnya ternyata apes-apesnya kita loss, ya itu adalah keputusan market yang kita tidak bisa tolak gitu ya. Jadi seperti itu dalam berinvestasi ataupun trading ya, risk akan tetap ada, tidak bisa dinolkan ya gitu. Yang kita bisa lakukan adalah memanage ya, meminimalisir itu ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang ini pasti naik, nah itu udah pasti nggak benar. Jadi kita bilang selalu potensi itu bisa benar bisa salah, yang benar seperti itu. Jadi kita tidak menjanjikan ini pasti benar, pasti naik, pasti turun, dan nggak ada kepastian di market, itu nggak ada ya kan. Jadi kalau Anda menemui influencer yang masih bilang pasti ini naik, pasti turun, itu berarti belum belajar banyak di market ya gitu. Ketika dia sudah mengalami profit dan loss, harusnya tidak akan bilang kata-kata pasti. Nah, ini yang saya dapatkan di luar sana tuh, wah viewersnya banyak, subscriber banyak, tapi secara pesan belum tepat. Nah, inilah ya, kita sama-sama belajar, sama-sama berproses di market. Jadi yang jelas kalau misalkan kita belum
cukup untuk menyampaikan sebuah pesan, ya jangan disampaikan seperti itu. Nah, seperti ini kita menyampaikan data dan potensi gitu ya, seperti halnya saham-saham yang lain yang kita sudah bahas di F-Talk. Ada yang benar, ada yang salah, itu hal yang wajar. Kita trading, Anda lihat di PTR pertumbuhan 4,3%, ada yang profit, ada yang loss gitu ya. Ya seperti inilah yang sebenarnya di market itu, seperti ini realitanya ya. Yang bilang profit 1000%, ratusan persen itu gampang dan sebagainya, itu ya Anda tanyakan saja mereka seperti apa kinerja yang sesungguhnya gitu kan. Nah, di kami bukan itu, yang paling penting adalah kepercayaan yang mana kita bangun dan kita menyajikan proses trading dan investasi itu apa adanya. Kinerja kita laporkan selalu, yang mana profit, yang mana loss. Di Agustus kinerja kita di bawah market juga kita sampaikan, Bapak Ibu mungkin sudah baca ya kan. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa proses itu adalah hal yang akan dialami oleh semua orang di market. Kadang naik, kadang turun, ya itu adalah proses gitu. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini, edisi kali ini. Semoga tidak hanya memberikan pembahasan saham, tapi juga masukan-masukan, pesan-pesan yang semoga positif, Bapak Ibu bisa terima dengan positif. Mungkin selalu akan ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Silahkan kirim di komentar saham apa yang menarik untuk dibahas atau topik apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan yang sudah share juga terima kasih. Yang belum boleh di-share ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, diajak nonton di F-Talk agar mendapatkan informasi yang bermanfaat sama seperti Anda dapatkan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.